Sebenarnya PDI Perjuangan selama ini hanya menari-nari dengan dokumen Rusia dan dokumen rahasia itu dengan 37 dokumen isi di dalamnya, termasuk tentang berbagai macam upaya penghilangan PDI Perjuangan, pengambil alihan PDI Perjuangan, atau berbagai macam kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ya menari-menari saja, tapi tidak diapa-apakan. Tidak disebutkan secara jelas ibu ini siapa. Apakah Ibu Megawati, apakah Ibu Puan Maharani. Kan ada banyak ibu-ibu di dalam PDI Perjuangan. Hai koron posting, kadang dalam kehidupan kita, kita memiliki satu teman yang kemudian dia gak pernah cocok nih sama teman-teman kita yang lain. Dia gak pernah cocok sama lingkungan-lingkungan kita yang lain gitu. Sehingga dia dijauhi, dia tidak disukai, entah karena sikapnya, entah karena sifatnya, atau pernah ada perilaku yang akhirnya membekas sehingga, ngapainlah saya ketemuan sama ini, ngapainlah kita berteman dengan ini gitu. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan dan tidak usah terlalu dihiraukan gitu, tinggalkan bersama-sama. Sehingga akhirnya dalam satu posisi dia kayak gak rasa gak punya teman gitu, meskipun sebenarnya ya dia tetap berteman. Dan hal-hal begini ini tidak hanya terjadi di lingkup pertemanan atau di lingkup kalangan-kalangan tongkrongan-tongkrongan kita, tapi juga di elit-elit dan partai-partai politik kita. Ada satu yang kemudian menarik partai politik di Indonesia adalah PDI Perjuangan. Ini cukup berbeda dengan berbagai macam partai-partai lain karena ada berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian hari ini memang muncul gitu. Rasa-rasanya memang hari ini sedang menghadapi yang namanya ujian, musibah, kesabaran, ketabahan. Hal-hal begitu gitu. Hal-hal yang memang hari ini sedang diuji. Kita tahu bersama bahwa sejak proses kontestasi politik dan pilpres pada 2024 ada berbagai macam hal yang akhirnya menyudutkan PDIP dalam satu sisi, bahwa semuanya agak suka sama PDIP, yaitu berbagai macam kondisi-kondisi yang mulai dari berbagai macam sikapnya, perilakunya, atau pada akhirnya tentang kader-kader partainya yang kemudian membelewat. Kita tahu bersama bahwa ramai hari ini terkait dengan penyerangan terhadap PDI Perjuangan, baik itu tentang pengambil alihan partai hingga penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kemudian terlibat terkait dengan suap menyuap terkait proses PAW atau bergantian antar waktu DPR RI yang sampai hari ini sidangnya masih terus berlangsung. Dan hingga hari ini kita tahu bersama bahwa terjadi proses perpanjangan jabatan di internal PDIP itu sendiri, karena untuk kemudian melaksanakan kongres dan melakukan berbagai macam perubahan struktur ataupun visi ke depan, ini diperlukan berbagai macam momentum-momentum yang tepat. Kalau 2024 ada pilpres, kontestasi politik yang kemudian juga menguras banyak tenaga, tidak mungkin organisasi ini berubah strukturnya di tengah jalan, tidak mungkin. Sehingga kongres itu tidak dilakukan dan dilakukan perpanjangan waktu yang sampai 2025 ini, yang awalnya mula secara isu dan secara wacana-wacana yang kemudian direncanakan sebenarnya kan mungkin terjadi di bulan April. Tapi ketika kemudian kita melihat berbagai macam kondisi-kondisi, keadaan-keadaan negara dan stabilitas politik yang ada, kongres ini tidak kunjung dilaksanakan. Entah proses di dalamnya belum selesai, atau ada berbagai macam pecah belah yang terjadi, atau memang sedang ada operasi-operasi yang perlu dimatangkan untuk pengambilan alihan partai PDI Perjuangan. Ini belum ketemu gitu, tapi yang pasti sampai hari ini belum ada jadwal resmi atau jadwal yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan kongres. Dan ini sebenarnya tidak menjadi persoalan karena memang itu adalah urusan internal PDI Perjuangan itu sendiri. Dan di tengah berbagai macam penyerangan-penyerangan terhadap PDI selama beberapa bulan terakhir ini, kita juga melihat satu yang kemudian menarik adalah ketika Koni Bakri muncul dengan dokumen rahasianya yang diberikan oleh Hasto Kristianto, dan kita kenal dokumen rahasia ini sebagai dokumen Rusia karena sejak awal dokumen itu diberikan kepada Koni Bakri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, langsung dibawa ke Rusia untuk diamankan, bahkan juga dinotariskan Rusia, sehingga kita mengenal hingga hari ini bahwa dokumen itu adalah dokumen rahasia. Dokumen yang katanya mengungkap berbagai macam kejahatan-kejahatan nasional ataupun internasional, dokumen yang kemudian berisi tentang masalah-masalah keadaan negeri ini atau orang-orang tertentu, dan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan PDI Perjuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Bapak Jokowi.
berkaitan nih semuanya gitu. Pokoknya ada sekitar 37 dokumen yang kemudian ada di dalam dokumen Rusia atau rahasia itu. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa proses sidang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sedang berlangsung. Dan hal yang kemudian menarik untuk kemudian dilihat dari proses ini, ada satu kalimat yang disampaikan terkait dengan bahwa proses PAW itu agar kemudian bisa dicapai, karena ini adalah perintah ibu dan saya, Sekjen Hasto Kristianto, sebagai jaminan. Singkatnya begitu, sehingga kemudian ada perintah ibu yang kemudian diarahkan kepada ketum partai PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Meskipun sebenarnya ini tidak ada bukti yang konkret, tapi lebih kepada narasi opini yang disampaikan, yang dikaitkan bahwa mau tidak mau ketika memang ini berasal dari Sekjen PDI Perjuangan, maka ini juga termasuk salah satu instruksi dari Ibu Megawati, termasuk instruksi dari ibu gitu. Meskipun tidak disebutkan secara jelas ibu ini siapa, apakah Ibu Megawati, apakah Ibu Puan Maharani, kan ada banyak ibu-ibu di dalam PDI Perjuangan. Tapi tidak disebutkan secara jelas. Dan ketika kemudian perintah ibu ramai, ya kan, kemudian muncul lagi lah Koni Bakri yang selama ini tidak pernah terlihat pasca Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian muncul memberikan dokumen Rusia, dokumen rahasia kepada wakil Sekjen PDI Perjuangan. Setelah perintah ibu muncul di persidangan terkait dengan kasus suap menyuap PAW yang dilakukan oleh Harun Masiku dan keterlibatan Hasto Kristianto, muncullah Koni Bakri kembali dengan dokumen dosiernya menyerahkan kepada wakil Sekjen PDI Perjuangan. Berarti kan dalam satu posisi berbagai macam alasan, memang salah satunya yang disampaikan oleh Koni Bakri bahwa beliau akan lebih lama di Rusia. Jadi dokumen ini diserahkan kepada wakil Sekjen, dikembalikan lagi kepada PDI Perjuangan. Dan ketika memang beliau akan agak lama di Rusia, berarti dalam satu posisi mungkin saja dokumen ini akan berlangsung di bulan-bulan depan atau 2 bulan lagi. Takut dibutuhkan kan berarti. Sehingga dokumen ini dikembalikan. Khawatir di pertengahan jalan ini dibutuhkan. Entah ketika kongres atau menjelang kongres. Bukti-bukti dan dokumen-dokumen ini, sehingga ya dikembalikan, diserahkan kembali kepada PDI Perjuangan, yang memang PDI Perjuangan sendirilah yang kemudian memiliki dokumen-dokumen ini. Dan kalau kita lihat bahwa sebenarnya pengembalian dokumen ini berarti dalam satu momentum akan dibutuhkan di pertengahan jalan, khawatir dibutuhkan di pertengahan jalan, sehingga dikembalikan. Tapi PDI Perjuangan sampai hari ini juga belum tahu akan diapakan dokumen-dokumen Rusia dan dokumen yang kemudian menyangkut berbagai macam pihak ini, menyangkut terkait dengan kegelapan Indonesia ini. Itu belum tahu akan diapakan dokumen ini, belum ketemu. Jadi sampai hari ini PDI Perjuangan juga tidak akan tahu dokumen ini akan diapakan. Atau memang sengaja belum dikeluarkan dan sengaja belum disampaikan, karena mau bagaimanapun pistol yang sakti itu ketika dia disimpan dan ditodong di kepala orang-orang itu, tapi tidak ditembakkan. Karena kalau sudah ditembakkan tidak menjadi berguna peluru-peluru yang di dalam ini gitu. Percuma sudah keluar, ya sudahlah, sudah selesai juga itu. Tapi ketika kemudian ini ditolongkan dan bisa kita mengatur berbagai macam hal-hal tertentu, maka ya ini diamankan terlebih dahulu. Tapi pada intinya ketika memang suatu hari nanti dokumen ini harus keluar, maka pada saat itu memang ada satu hal yang kemudian mengancam PDI Perjuangan itu sendiri. Atau sebenarnya PDI Perjuangan selama ini hanya menari-nari dengan dokumen Rusia dan dokumen rahasia itu, dengan 37 dokumen isi di dalamnya, termasuk tentang berbagai macam upaya penghilangan PDI Perjuangan, pengambil alihan PDI Perjuangan, atau berbagai macam kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ya menari-menari saja, tapi tidak diapa-apakan. Karena kalau kita lihat hari ini, ya PDI Perjuangan dengan dokumen-dokumen itu tidak juga kunjung memberikan berbagai macam keterangan-keterangan, meskipun sebenarnya ya terserah gitu kan, nggak ada persoalan. Tapi dalam satu posisi pada akhirnya ini memang diamankan dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, atau hanya sekedar informasi saja, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang pada akhirnya bisa saling memenangkan. Yang satu merasa menang dengan apa yang kemudian menjadi kepentingannya, yang satu juga merasa menang karena kasus-kasus hukumnya tidak terungkap. Jadi sama-sama aman gitu. Maka dokumen-dokumen itu ya tetap dijaga dan dirahasiakan. Sehingga memang kalau kita melihat dalam berbagai macam proses ini, kita sudah berada pada satu titik yang
capek untuk kemudian melihat, jenuh untuk kemudian melihat dokumen Rusia atau dokumen rahasia ini. Jadi terserahlah perkara nanti mau diapakan, mungkin baru setelah itu semua hal juga akan melirik kembali. Karena kalau dilihat dari berbagai macam proses-proses politik yang hari ini sedang terjadi, berbagai macam kalangan masyarakat juga sudah sampai pada satu titik yang jenuh dengan kondisi-kondisi politik yang ada. Tapi apapun itu, kita tetap berharap bahwa semuanya sebenarnya yang harus terjadi memang terjadi, dan hukum yang memang harus berjalan ya harus berjalan. Bukan pada akhirnya ternyata semuanya dimenangkan oleh masing-masing dengan kompromi-kompromi agar stabilitas negara tetap baik-baik saja. Apapun itu ya begitulah apa yang kemudian sedang terjadi, dan saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Pak Boston.